Oke, berarti bagian mana ya? Oke. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Gitu sih. Semacam tempat itu luas banget, jadi dia bentangan alam, tapi di satu sisi juga banyak pembangunan yang terjadi, tapi orang-orang di situ tuh ikut membaharui juga gitu, jadi tetap memakai alam tapi singkatan bertanggung jawab gitu. Makanya kita ambil latar di situ, dan kita di video musiknya nunjukin bagaimana ada sayap kupu-kupu tiba-tiba yang memang sudah sebagaimana alam berputar dan segala macam, terus ada burung, ada pembangunannya juga gitu. Dan kalau secara sinematografis itu Bang Davi Linggar memang, aku pun juga kayak nggak ngerti sih sebenarnya, tapi emang bagus banget. Aku mau mengucapkan selamat dulu karena produktif banget. Udah ngeluarin single lagi nih, sebelumnya udah lagu Kota, lagu Tanya, sekarang ada lagi Berisik dan bakal ngadain showcase juga. Nah, yang aku juga menariknya adalah ini kan single Berisik, aku pastinya udah baca press release-nya, udah dengerin juga dan sudah lihat video klipnya juga. Nah, Berisik ini kan identik sama suara ya, Dere. Tapi kamu di sini mau ngomentarin juga nih soal tindak tanduknya manusia lah istilahnya. Nah, boleh dijelasin nggak? Mungkin nih teman-teman ada yang belum tahu, lagu Berisik tuh bercerita tentang apa? Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah lihat video musiknya atau yang belum, jadi kurang lebih sebenarnya dari video musik itu sudah tergambar lebih jelas maksudnya manusia berisik itu. Jadi sebenarnya dari lagu Manusia Berisik sendiri aku ingin menyampaikan betapa berisiknya kita sebagai manusia gitu. Yang aku tekankan lagi adalah aku pun juga itu bagian dari manusia berisik yang kadang lupa untuk bicara secukupnya, banyak lupa tindak ini tindak itu, dan lupa gitu hidup berdampingan dengan banyak hal. Iya, iya, iya. Jadi agak self reminder juga kali ya, Dere. Ini aku Gitu. juga soalnya aku merasa bagian dari manusia berisik itu. Dan aku rasa kita udah mulai perlu nih ngomong secukupnya dan lebih banyak bertindak gitu kali ya. Bertindak in positive way. Setuju. Oke, tapi kalau alasannya kenapa sih Dere milih milih lagu milih iya tema ini untuk dijadiin lagu? Ini bentuk keresahan kamu atau gimana? Uh, Mungkin tema ini dijadiin lagu itu awalnya berangkat dari obrolan santai bareng Kak Tulus sebenarnya. Jadi kita sempat ngobrol santai, memang sudah bawa topik keluar, ada kata manusia tuh berisik ya gitu, dan kata manusia berisik itu tuh cukup buat aku kayak, oh iya ya betul, manusia tuh berisik sekali gitu. Akhirnya 2 hari kemudian nempel banget topiknya, dan aku lagi mood tulis lagu, dan melodi dan lirik dari yang terinspirasi dari kata manusia berisik itu mengalir begitu aja gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya ngalir aja dan jadi gitu ya satu lagu. Dan ya, Berawal dari obrolan tadi padahal. Tapi emang lagi merencanakan bikin lagu, pas lagi ngobrol tuh emang ngobrol dalam rangka lagi mau bikin lagu atau sebenarnya ngobrol biasa Dere, tapi tiba-tiba wah ini bisa nih dijadiin lagu gitu. Mungkin nggak ada sih, awalnya nggak ada obrolan untuk buat lagu, memang obrolan santai aja, lagi ngobrol santai gitu. Cuman karena topiknya menurut aku menarik banget, akhirnya aku putuskan untuk kayaknya bagus ya dijadikan lagu gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya nyambung banget sama pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Dere bilang sempat cerita juga kalau lagi mood banget nulis lagu. Nah, aku baca juga nih, kan kamu nulis lagu ini hanya butuh waktu 30 menit gitu. Itu menurutku cepet banget ya sebagai orang awam yang nggak pernah bikin lagu. Tapi kan milih kata-kata nih sulit juga. Apalagi kata-kata dari lagu kamu tuh
nggak sembarangan gitu kasarannya. Nah, itu tuh mood kamu emang ya lagi kayak gimana sih, Dere? Kok bisa secepat itu? Bisa 30 menit doang? Aku sendiri juga kaget sih sebenarnya bisa, oh tiba-tiba jadi ya cukup cepat mentahan lagunya gitu. Dan mungkin Heeh. kenapa, kenapa bisa jadi cukup cepat yang seperti tadi yang kakak sampaikan, aku tulis lagu ini sebenarnya juga refleksi ke diri sendiri gitu. Jadi benar-benar banyak ngerasa aku begini, aku banyak berisiknya, kemudian baru dikaitkan lagi dengan oh iya ya manusia tuh emang emang berisik, suka lupa dan segala macem gitu. Jadi gimana ya sebenarnya kalau dijelasin juga aku pun cukup kaget sih bisa bisa buat Kaget sesuatu ya. dengan durasi gitu. Tapi kan kalau dari penulisan lagu kayak bisa dinilai cukup lancar lah ya, karena cuma butuh waktu 30 menit nih. Tapi kamu sempat ngerasain kendala nggak pas lagi bikin lagu ini? Atau mungkin ada cerita unik nih? Mungkin kalau kendala sih mungkin pas aransemen lagu karena di saat lagu mentahnya jadi itu aku udah suka banget dengan aku vokalku dan hanya gitar gitu. Jadi sempat ada takut-takut untuk explore sedikit mau tambah ornamen ini atau ornamen lain gitu. Tapi ujung-ujungnya sih jadinya tetap sederhana. Cuman ada sedikit tambahan-tambahan ornamen baru yang aku cukup senang sih. Oke, lanjut nih Dere. Tadi pertanyaannya kan tentang kendala atau keunikan cerita uniknya. Tapi tadi kamu juga sempat cerita walaupun awal-awalnya sempat takut nih sama aransemennya nanti akan seperti apa, tapi ternyata pada akhirnya kamu suka gitu kan. Nah, mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Emang apa nih perbedaannya lagu Dere yang berisik ini sama lagu-lagu Dere sebelumnya? Yang Tanya dan Kota. Gimana tuh? Mungkin kalau perbedaan berisik dengan kedua lagu yang sudah terlebih dahulu rilis itu mungkin bisa terasa juga dari aransemennya kali ya, yang mungkin lebih sederhana, lebih memang kebayangan sih dari awal tuh pengen yang gak begitu ramai gitu. Memang sudah suka dengan mentahan awalnya gitu. Kemudian mungkin dari bedanya ini kali pertama aku coba tulis lagu sendiri. Oh gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih dibantu Kak Tulus gitu ya? Ya, yang sebelumnya tulis bareng Kak Tulus betul. Kalau ini lagu pertama yang purely kamu semua gitu yang nulis liriknya gitu ya? Iya. Nah, tapi aku tadi juga sebelumnya banyak nih yang minta, Dere coba nyanyiin dong lagunya, coba dong nyanyiin lagunya. Nah, oke. Dere silahkan nyanyiin lagu berisik yang menurut kamu ini part yang paling ngena gitu buat aku atau buat yang denger nih harus dengerin part ini gitu. Oke. Berarti bagian mana ya? Oke. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Gitu sih. Tuh, itu garis besarnya gitu ya gimana bicaralah tidak semua tapi tidak semua harus terucap gitu ya. Betul. Betul. Nah, tapi kan lagu berisik ini juga udah ada video klipnya ya, Dere. Dan itu pas aku nonton pertama kali, awalnya aku pikir akan hitam putih nih dari awal sampai akhir. Tapi kan enggak ya. Terus habis itu pengambilannya tuh menurut aku pribadi tuh sinematografis banget sih. Maksudnya, wah, angle-nya tuh sangat sangat bagus gitu ngambilnya. Nah, itu tuh ada makna apa, Dere? Boleh diceritain nggak mungkin dari idenya kali ya? Yang konsep tuh siapa, idenya tuh seperti apa, maunya memang, terus habis itu ada makna filosofisnya nggak dari video klip itu? Terima kasih Kak, sebelumnya aku tuh selalu senang kalau ada yang apresiasi video musik ini karena aku sendiri suka banget. Mungkin itu aku kali ini bisa kerja kolaborasi bareng Bang Davi Linggar juga Kak Tulus. Jadi
Mm. konsep dasar video musik ini tuh kita rundingin bareng-bareng, dan kurang lebih sebenarnya eh, pengen sesuatu yang lebih menggambarkan lebih dalam maksud dari manusia berisik gitu. Makanya kenapa kita itu ambil latar, ambil gambar video musiknya itu di suatu tempat yang ada di bagian utara Lampung, namanya Tubaba gitu. Jadi itu Iya, itu. semacam tempat itu luas banget. Jadi dia bentangan alam, tapi di satu sisi juga banyak pembangunan yang terjadi, tapi orang-orang di situ tuh ikut membaharui juga gitu. Jadi tetap memakai alam, tapi singkatan bertanggung jawab gitu. Makanya kita ambil latar di situ, dan kita di video musiknya nunjukin bagaimana ada sayap kupu-kupu tiba-tiba yang memang sudah sebagaimana alam berputar dan segala macam, terus ada burung, ada pembangunannya juga gitu. Dan kalau secara sinematografis itu Bang Davi Linggar memang, aku pun juga kayak nggak ngerti sih sebenarnya, tapi emang bagus banget. Karena sejujurnya aku nontonnya berkali-kali, nggak cukup sekali, bukan karena untuk riset aja ya, tapi lebih kepada emang nagih. Maksudnya itu video klipnya wow. Kalau mau bikin video klip yang simple tapi ngena kali ya, makna filosofisnya ada banget ya, itu tuh bisa jadi salah satu referensi video klipnya Dere yang berisik gitu menurutku ya. Dan ya itu maksudnya aku juga melihat sempat ada, benar kata kamu tadi, ada pembangunannya, ada tempat di situ ada alat berat juga kan, terus ada yang kayak lagi nanam-nanam pohon, ada pepohonan, tapi di sini sebelah sininya ada pembangunan juga. Jadi masyarakat di sana tuh balance gitu ya, Dere. Betul. Tapi aku jadi penasaran nih, kamu menemukan dan akhirnya menentukan tempat itu sebagai latar video klip tuh gimana awalnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ya, Lampung tadi? Betul. Mungkin itu kenapa bisa kepikiran di situ, karena sebenarnya itu bukan kali pertama aku ke situ. Jadi sebelum syuting itu sudah pernah ke Tubaba sekali untuk tampil, dan kali pertama lihat Tubaba tuh langsung kayak, kok ada ya tempat kayak gini, aku baru lihat gitu kan, kayak, dan orang-orangnya juga kok bisa ya bertanggung jawab memakai alam dan sebagainya gitu. Terus sepulang dari acara nyanyi pertama kali di Tubaba itu, balik ke Jakarta, aku dan kakak-kakak dari 321, terus termasuk Kak Tulus juga, langsung mikir kayak, kayaknya bagus ya dan cocok banget kalau video musik berisik nanti kita buatnya di Tubaba gitu. Akhirnya runding, nyampe lah di Tubaba, akhirnya kita buat video musiknya di sana. Oh gitu ya, jadi berawal dari nampil dulu di daerah sana, terus habis itu nyantol kali ya, kayak waduh tempatnya ternyata asik juga nih gitu buat video klip. Ya, betul. Oke, nah tapi aku nggak mau berlarut-larut ngobrolin video klipnya nih, karena udah keren lah, nggak ada kata-kata lain lagi. Nah, kamu kan juga punya next project nih, yaitu showcase yang bakal diadain tanggal 16 Juli nanti. Nah, kalau boleh tahu nih Dere, showcase-nya bakal seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Spill-spill dikit lah. Seneng banget sih bisa ada kesempatan buat showcase lagi, karena kan ini sebenarnya showcase kedua. Dulu pernah buat sekali, namanya 10 menit pertama Dere. Sekarang coba buat yang kedua, namanya Halo Aku Dere. Sebenarnya dari namanya itu nanti kurang lebih di showcase-nya itu aku ingin bercerita sedikit dan menyampaikan beberapa hal yang kurang lebih aku mau kenalan lebih dalam ke teman-teman, karena kan aku baru juga di industri musik, terus banyak hal yang masih buat aku kaget dan pengen aku telusuri lebih dalam. Dan dari showcase itu banyak banget hal yang aku persiapkan sih untuk teman-teman, dan makanya berharap banyak teman-teman yang bersedia untuk hadir, karena aku persiapkan ini memang untuk teman-teman gitu. Oke, aduh, makin gak sabar sih buat nonton, dan yang buat nonton live kita pada sore hari ini kayaknya makin penasaran sih Dere. Nah, sebenarnya nyambung banget nih, selalu nyambung banget sama pertanyaan selanjutnya. Emang persiapan apa aja nih? Tadi kan Dere bilang udah banyak persiapan untuk showcase nanti, karena emang mau buat yang spesial buat teman-teman.
Apa aja kalau boleh tahu persiapan yang udah kamu lakukan sejauh ini? Persiapan itu sebenarnya sekarang sudah tinggal dipantau-pantau dari rumah. Kita udah tinggal persiapkan semuanya dari rumah. Kita mungkin sudah mempersiapkan materinya yang nanti akan di ditayangkan tanggal 16. Terus aku juga sudah susun lagunya sedemikian rupa supaya teman-teman tuh nanti bisa bisa paham kenapa aku tulis ini terlebih dahulu, kenapa aku menulis ini di saat ini dan segala macam itu aku usahakan sedetail mungkin. Semoga teman-teman dapat pesan yang coba aku sampaikan dari showcase itu. Dari showcase dan ya, dan lagu-lagu yang udah kamu susun gitu ya. Tapi ngomongin lagu-lagu kamu nih, aku sempet baca juga ada informasi yang menurut aku cukup menarik. Jadi kamu merilis 3 lagu kamu, yaitu Kota, Tanya, habis itu Berisik. Itu tuh semuanya tanggal 28 ya. Dan jedanya tuh 2 bulan. Itu tuh kenapa? Ada makna apa tuh? Tanggal 28 ya. Tanggal 28 sebenarnya awalnya itu nggak direncanakan sama sekali. Cuman karena sudah waktu rilis Kota pertama kali kan tanggal 28 Oktober 2020. Terus seterusnya kita berunding kayaknya biar sama terus nggak apa-apa deh. Tanggal 28 terus akhirnya tanggal 28. Sebenarnya nggak ada hal-hal yang spesial atau gimana sih, memang Sebenarnya nggak ada makna spesial atau apapun itu ya, istilahnya udah tanggal 28 dari awal rilis lagu Kota, terus ya udah deh yuk kita usahain rilisnya seterusnya tanggal 28 gitu ya. iya. Oke deh. Nah, tapi aku mau nanya juga nih, Dere, kira-kira bakal ada kejutan nggak nih di showcase kamu nanti tanggal 16 Juli? Mungkin bakal ada kamu menyanyikan lagu dari musisi idola kamu misalnya, atau bakal ada guest star yang masih dirahasiakan? Ada surprise-nya gitu nggak? Mungkin satu, jadi tadi sudah aku sampaikan, mungkin ini bukan kejutan, tapi aku harap teman-teman bisa bisa apa ya bisa menikmati hal ini sih. Aku akan sedikit bercerita, mungkin akan ada sedikit narasi, lalu juga aku akan bawakan satu atau dua lagu kesukaan aku mungkin. Wow, kepo deh. Lagu apa sih kira-kira yang kamu suka? Makin nggak sabar. Dan semua lagu yang aku bawakan, termasuk lagu kesukaan aku, itu aku coba ceritakan juga ceritaku di masing-masing lagunya.